saya Yani Irmayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, akan melaksanakan kegiatan praobservasi di modul 2.3 tentang coaching di supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemenin oleh rekan sejawat saya, Pak Denny, yang akan saya observasi pada pembelajaran yang tentunya juga akan diamati pada kegiatan observasi selanjutnya. Baik, langsung saja pada kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi kegiatan hari ini kita akan melakukan praobservasi untuk proses pembelajaran yang nanti akan saya observasi, Pak. Tujuannya mudah-mudahan supaya nanti pada pelaksanaan proses pembelajaran Pak Denny itu bisa lebih siap, ya, lebih percaya diri dan bisa lebih lebih akurat juga teliti dengan rencana yang sudah Bapak lakukan. Baik Bapak, pada kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak, boleh ya Pak ya? Yang pertama Bapak, pada rencana perangkat pembelajaran yang sudah Bapak buat nanti untuk proses pembelajaran, boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa-siswa Bapak itu seperti apa Pak? Untuk pembelajaran kali ini membahas tentang materi pubertas, atau tahap. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini itu pertama, dengan melalui metodenya diskusi dan kajian literatur diharapkan siswa mampu mengetahui atau memahami tentang tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang kedua, dengan metode yang sama diharapkan siswa itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki atau pada perempuan. Kemudian yang ketiganya, dengan metode yang sama tadi diharapkan siswa itu mampu menjelaskan dari ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Seperti itu tiga tujuan yang difokuskan untuk pembelajaran kali ini. Baik Bapak, jadi tadi ya ada tiga tujuan yang saya tangkap Bapak dengan menggunakan narasi ABCD ya, di tujuan pembelajarannya. Baik, di proses pembelajaran nanti kalau boleh saya tahu juga area pengembangan yang sudah dicapai nantinya apa saja Pak? Pertama, kemampuan kognitif. Siswa itu bisa memahami atau mengetahui bagaimana tahapan perkembangan manusia, kemudian ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada tentang kemampuan psikomotornya melalui kemampuan diskusi, kemampuan untuk berkolaborasi dan kemampuan berkomunikasi dengan teman sebaya. Diharapkan para siswa itu mampu mengungkapkan pendapat hasil dari kajian literaturnya dengan sesama teman sebaya, teman sejawatnya, sehingga diharapkan anak-anak itu memiliki skill, kemampuan untuk mampu berkomunikasi dengan baik seperti itu. Baik. Jadi sudah sangat lengkap ya Bapak ya. Baik, kognitifnya juga ada ya Bapak ya. Seperti juga nanti ada penilaian juga untuk afektifnya ada. Afektifnya ada. Kemudian kompetensi psikomotoriknya juga ada ya. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau strateginya nih yang mau Bapak gunakan nanti apa? Untuk strategi, untuk model pembelajarannya itu menggunakan PBL, berbasis masalah. Jadi nanti siswa diberikan suatu masalah untuk dipecahkan dengan buat suatu pertanyaan mengenai perubahan fisik yang terjadi pada remaja. Itu biasanya ada munculnya jerawat, ada menstruasi dan sebagainya, itu supaya anak-anak itu penasaran apa sih penyebab dari keadaan tersebut. Kemudian untuk metodenya menggunakan metode diskusi, kemudian ada juga metode menonton atau melihat dari media pembelajaran seperti video, dan juga ada kajian literatur melalui link dari HP ya. Karena kan sekarang itu udah IT teknologi, sehingga digunakan para siswa itu menggunakan IT untuk bisa mengakses link-link pembelajaran seperti itu, Bu. Ya. Jadi strateginya saya tangkap itu sudah bervariasi ya. Sudah ada juga diferensiasi kontennya. Dari segi kontennya sudah bervariasi sesuai keinginan anak. Ada yang melihat video sesuai gaya belajarnya Pak ya. Ada yang ingin membaca, ada juga yang ingin berakselerasi di internet seperti itu. Sesuai kemampuan dan minat bakatnya. Seperti itu. PBL ya Bapak ya, Problem Based Learning untuk model pembelajarannya. Untuk penilaiannya seperti apa Pak? Untuk penilaiannya pertama penilaian sikap dari diskusi, kemudian ada juga
di tes dan post tes untuk penilaian kognitifnya seperti itu nanti supaya diketahui bagaimana perkembangan daya tangkap siswa atau kemampuan siswa sebelum dan setelah belajarnya seperti itu Bu. Jadi menyeluruh Bapak ya penilaiannya dari awal sampai akhir ya. Kemudian kemampuan diskusi juga ada penilaian psikomotornya. Karena nanti setelah siswa itu berdiskusi, tiap kelompok nanti melakukan penjelasan di depan kepada kelompok yang lain. Sesuai dengan sintak PBL-nya itu ya Bapak ya. Jadi sudah ada asesmen formatif yang lengkap ya dari awal proses hingga di akhir ya, di kognitifnya sudah sangat lengkap, baik nilai efektif maupun kognitif ya Bapak. Baik Bapak, mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya Bapak ya. Ini sasarannya kelas berapa Pak? Kelas 6. Kelas 6 ya, materinya tentang pubertas IPAS ya. IPAS. Baik, ini rencananya Bapak untuk pelaksanaan observasinya mau tanggal berapa nih? Hari apa aja? Untuk IPAS itu hari Rabu ya mungkin ya. Baik, Bapak siap ya hari Rabu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang sudah Bapak rencanakan nanti di pelaksanaan observasinya di kelas bisa teramati ya Bapak ya oleh saya dan bisa dilaksanakan juga sesuai dengan rencana dalam RPP atau model ajar Bapak secara sistematis bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan juga nanti konsep model pembelajarannya, kemudian strateginya dan penilaiannya juga bisa dilaksanakan secara lengkap Bapak ya. Sampai berjumpa nanti di pelaksanaan observasinya Bapak, dan mungkin Bapak juga nanti akan saya minta lagi nih untuk wawancara seperti ini di kegiatan pasca observasinya Bapak ya. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan kawan-kawan di pelaksanaan observasi di pembelajaran akademik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anda sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selamanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang cuaca sedang tidak mendukung sehingga rentan sekali terjadi wabah penyakit. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah terus sehat selamanya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan Bapak KM untuk memimpin dulu doa ya. Silakan. Tolong sehat. Sehat. Mana mulai. Selesai. Mudah-mudahan kita selamanya berada terus semangat ya untuk belajar. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Wah, tepuk semangat. Baik, untuk hari ini apakah hadir semua? Tidak hadir ya satu orang. Siapa? Yang hadir. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Siti Halimah cepat segera sembuh ya, dan juga segera bisa ikut sekolah lagi ya. Terus hari selanjutnya. Baik, untuk mengecek fokus kalian, kita lakukan dulu ice breaking. Aturannya seperti ini. Ketika Bapak mengucapkan kata pagi, kalian tepuk satu kali ya. Jadi pagi. Nah, pagi. Nah, lagi pagi. Kalau Bapak katakan siang, kalian tepuk dua kali. Coba siang. Siang. Bagus. Kalau Bapak bilang sore, kalian tepuk tiga kali. Coba sore. Sore. Nanti kita akan membahas apa yang ada di soal kertas ini sehingga kalian akan tahu nanti. Baik. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan dulu ya. Nah. Coba kalian baca apa ini? Tujuan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang mau membaca nomor 1? Siapa? Boleh Bapak bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, diskusi kelompok.
literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia secara cepat. Ya, bagus ya. Jadi yang pertama itu tujuan pertama kalian belajar ini adalah pertama melalui diskusi nanti ya kalian berkelompok dan kajian literatur kalian mampu mengidentifikasi tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia secara cepat. Ini Bapak akan jelaskan alur pembelajarannya. Pertama nanti kalian akan mencermati video sebagai persepsi atau kalian akan menggali masalah ya, mendeteksi masalah dari video tersebut. Yang kedua nanti kalian buatlah pertanyaan dari video tersebut ya. Ada masalah apa di video tersebut? Nah, seperti itu. Selanjutnya kalian akan berkelompok 4 sampai 5 orang. Kita udah beda-beda ya. Ada heterogen, ada yang suka lihat video, ada yang suka baca, ada yang misalkan suka apa hobinya, nanti sudah Bapak atur hari itu supaya berbeda-beda heterogen. Kemudian yang ketiga, kalian akan berdiskusi, mencari akar masalah dan mencari solusi dari masalah yang tadi Bapak munculkan di video tersebut. Sehingga kalian itu supaya minimal menjadi calon-calon ilmuwan. Siap jadi ilmuwan? Karena orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Lanjut. Yang selanjutnya, tahapan selanjutnya kalian cari solusinya, cari penyebabnya dari kajian, dari buku, dari video tersebut ya. Kemudian selanjutnya kalian menyajikan dari itu, kemudian mempresentasikan ya, menuliskan dari hasil diskusi kalian di kertas atau udah mau siapkan nanti kalian presentasikan dengan sistem window shopping atau sistem TSTS ya, 2 sebagai penjaga, 2 sebagai menunggu, serta 2 sebagai tamu ya. Baik, selanjutnya penilaian selanjutnya ini kita akan memasuki persepsi ya, pengetahuan tentang masalah. Bapak di sini punya 2 gambar. Ada yang tahu gambar siapa ini? Cenggal. Bapak profesinya? Beliau seorang vokalis atau penyanyi solo. Orang mana? Orang Cilawu, Garut ya, orang Cilawu Garut. Coba ini saat apa? Ketika masih anak-anak. Di sini coba kalian bandingkan. Apakah ada perbedaan nggak dari wajahnya? Ada. Siapa yang pertama yang beda apa? Bagaimana suaranya? Sama atau beda? Beda. Nah, ketika sudah remaja bagaimana suaranya? Bebas atau membesar. Nah, dari video ini ada perbedaan tidak ketika anak-anak dan ketika remaja? Ada. Coba ada masalah apa? Silakan buat pertanyaan. Suaranya membesar. Mengapa? Suara fisik atau tubuh kita saat memasuki masa remaja atau berbeda. Berbeda. Oh iya, bagus. Mengapa ketika memasuki masa puber suara dan tadi fisik ya, pas tadi ada jakun, ada janggut, ada kumis ternyata berubah atau berbeda. Mengapa?
suaranya ketika remaja berbeda. Bagus. Ya, udah kita simpan aja. Mengapa saat remaja suaranya berubah? Apalagi untuk penyanyi kan, kalau misalkan pecah suara bagaimana? Akan merugikan. Suaranya akan menjadi tidak bagus. Lalu bagaimana cara mengatasi supaya suara tetap bagus? Nah, itu dua masalah yang akan kita pecahkan hari ini. Baik, untuk itu Bapak sudah membagi kelompok ya. Ini udah semua terbagi ya. Silakan kalian berdiskusi. Nah, sebelumnya Bapak akan kasih dulu panduan. Ya, ini ada bahan ajarnya. Nah, dan LKPD. Ya, silakan LKPD-nya kalian baca dulu. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian akan dipandu melalui LKPD ini untuk memecahkan masalah yang tadi ya. Untuk memecahkan masalah tadi, dua masalah tadi ya. Mengapa saat puber terjadi perubahan fisik dan suara, dan bagaimana cara mengatasi supaya suara tetap bagus. Silakan baca dulu. Petunjuknya ada, petunjuknya di atas. Nah, petunjuk umum silakan. Kalau ada yang tidak paham, boleh kalian tanyakan. Ya. Sambil membaca, Bapak akan juga menyediakan ini bahan ajar ya, modul ajar untuk jadi referensi kalian untuk mengkaji literatur ya, mengkaji. Jawabannya silakan dituliskan di LKPD ya. Lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalkan ada yang ingin melihat video, gunakan HP-nya untuk men-scan QR-nya untuk melihat videonya. Kalau yang suka membaca, silakan baca. Ya. Nah. Bapak kasih waktu 40 menit ya, cukup untuk berdiskusi dan menyajikan, atau 30 menit aja ya, 30 menit. Nanti satu orang juga menuliskan jawabannya atau penyebab masalahnya di kertas A4 ya. Ini Bapak akan bagikan kertas A4-nya. Yang akan nilai adalah pertama sikap kalian, kemudian keterampilan kalian, juga kognitif kalian. Sikap kalian itu ketika berdiskusi ya, silakan diskusinya harus yang sopan, harus yang aktif. Ya. Kemudian keterampilan kalian nanti dalam menyajikan karyanya di kertas tulis silakan yang rapi, yang baik sesuai dengan temanya. Kemudian nanti ada penilaian tes kognitif, Pak akan nilai ya. Nomor itu ada jawabannya. Perubahan pada masa pubertas Bisa dipercepat videonya. masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tapi pada umumnya mulai saat berusia 10-13 tahun dan beratnya kurang berusia 15 hingga 16 tahun. Kalau misalkan mau dituliskan di videonya, di skip dulu videonya ya. Sama cerdas, tahukah kalian pada masa pubertas? Lihat dulu pertanyaannya, cari jawabannya ya. Kelihatan kan? Dari belakang. Dari belakang. Susah. Tiba-tiba di bawah gue. Di sini. Nah, datang.
Pegang. Nah, dapat itu. Stop nempel. Kemudian melengkapi dari hasil kelompok yang lain dan kemudian juga menanggapinya melalui kertas yang diberikan tadi. Kita akan simpulkan teman-teman. Nah, ini apa? Tahapan baca di. Kita temukan solusinya untuk menjaga suara kalau tadi ya, merokok jangan itu supaya suara kita tetap bagus. Baik, kalau selesai pembelajaran hari ini, silakan apa yang kalian dapatkan untuk refleksi. Kira-kira siapa yang mau refleksi? Apakah sudah menarik untuk pembelajarannya? Sudah. Ramai atau asik tidak belajarnya? Ya, kita bisa diskusi berkelompok, bisa menemukan berbagai macam teori, berbagai macam solusi dan kedua masalahnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita coba sekian. Untuk besok, Bapak nanti akan membagikan untuk kalian belajar melakukan wawancara ya. Tugasnya nanti kalian isi wawancaranya untuk tugas besok ya. Ini isi oleh nama kalian sendiri, tapi namanya nama samaran ya. Bila pembelajaran sudah selesai, silakan untuk UKM untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Silakan ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, terutama teman-teman Merak. Saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya menjadi supervisor dari proses pembelajaran yang Pak Denny lakukan. Mari kita ikuti percakapan pasca observasinya. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya segar ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Pelaksanaan observasi terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dan saya sebagai supervisor sudah terlaksana ya dengan lancar Bapak. Alhamdulillah kita sudah sampai di percakapan pasca observasi. Tujuannya tentu saja untuk merefleksikan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas gitu ya Bapak, supaya nanti kita bisa memperbaiki berbagai kekurangan-kekurangannya. Namun sebelum saya menyampaikan catatan-catatan yang sudah saya catat ya selama saya mengamati proses pembelajaran Bapak di kelas, nggak apa-apa boleh nanya lagi ya Pak ya? Boleh Ibu. Baik Bapak, gimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan proses pembelajaran dengan ada saya sebagai supervisor di kelas Bapak? Alhamdulillah, perasaan saya merasa ya terima kasih ya kepada Ibu karena dengan adanya supervisi atau observasi ini bisa memantau bagaimana keberhasilan pembelajaran misalnya di kelas, dan alhamdulillah dengan adanya supervisi ini kemudian dengan dilaksanakannya pembelajaran yang kemarin saya rencanakan, anak-anak merasa antusias juga, motivasi juga, dan ada perubahan ketika pembelajaran dengan yang sudah saya rencanakan kemarin dengan bagus seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, namun tentu saja Bapak saya lihat juga memang sudah bagus ya Pak ya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tapi ada nggak yang masih merasa penasaran dan ingin Bapak tingkatkan lagi untuk proses pembelajaran selanjutnya dari proses pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan? Seperti apa Pak? Yang perlu ditingkatkan mungkin partisipasi seluruh anak. Kemarin aktifannya hanya baru sebagian juga.
meskipun sudah dilakukan diferensiasi secara pelajarannya, tapi hanya sebagian besar. Kecilnya ada sebagian kecil yang belum aktif seperti yang lain. Cuma karena kemarin juga sudah dirancang untuk standarnya proses pada ini misalnya pembelajarannya, tapi mungkin perlu ada pembiasaan selanjutnya untuk peningkatan lebih supaya keterlibatan siswa itu bisa lebih merata, semua lebih aktif. Siap, berarti sesuai juga dengan catatan saya Bapak ya. Jadi partisipasi dari seluruh peserta didik ya di belum merata ya. Baik Bapak. Kemarin model pembelajarannya PBL ya, sintaksnya juga alhamdulillah saya lihat sudah bagus ya, tercapai semua gitu Bapak ya, alhamdulillah. Kemudian strategi yang dilakukan untuk berdiferensiasi sudah terlihat, saya amati kemarin, sama diferensiasi kontennya juga sudah terlihat, alhamdulillah ya, sudah sistematis. Bapak, untuk rencana Bapak selanjutnya nih untuk memperbaiki tadi yang harus lebih ditingkatkan, apa strategi Bapak untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan lebih berkoordinasi lagi karena kemudian mencari materi yang dipakai sekolah lagi supaya anak lebih tertarik gitu ya. Nah, mungkin kalau yang bersifatnya tidak pakai sekolah mah kadang-kadang kurang penasaran gitu. Kemudian memberi lagi sesuatu yang lebih menarik lagi pada anak supaya itu lebih tertarik untuk mengerjakan masalah-masalah yang dia rasakan yang berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin pertama juga lebih bervariasi lagi dalam hal media pembelajaran juga metode pembelajaran. Bapak luar biasa rencana-rencana Bapak ya, sudah ada strategi unggulan lagi untuk kedepannya untuk memperbaiki proses pembelajaran Bapak. Baik Bapak, alhamdulillah ya Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya sebagai pengamat sudah memberikan apresiasi kepada Bapak ya, pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, dan tadi juga Bapak ada banyak rencana untuk meningkatkan proses pembelajaran di pembelajaran selanjutnya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanggapi atau memberikan umpan balik terhadap coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Yayan. Sejauh ini, coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Yayan sudah cukup baik. Langkah-langkah pelaksanaannya sudah dijalankan dengan urutan yang tepat, mulai dari pra, pelaksanaan, sampai dengan pasca. Lalu Ibu Yayan juga sudah dapat menangkap hal-hal yang cukup baik dan juga hal-hal yang perlu dikembangkan oleh si coaching. Terima kasih. Itu saja dari saya.